Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini di hari yang berbahagia di kesempatan edisi perdana saya di Kodim 0812 Lamongan. Saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan bisa hadir menyapa sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada dalam acara kesayangan kita Podcast Bang Takir. Dan seperti biasa di acara podcast Bang Takir sebelum-sebelumnya kita selalu menghadirkan narasumber yang sangat inovatif, inspiratif sehingga apa yang nanti bisa disampaikan menjadi contoh buat kita semua dalam menjalankan tugas dimanapun kita berada. Dan kebetulan pada pagi hari ini kita langsung mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Bapak yang saat ini merupakan seorang prajurit yang sudah lama berdinas, bahkan dulu saya dengar beliau juga pernah berdinas di komando. Langsung saja saya menyapa Peltu Kasminto, Pak ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Mohon izin bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat, Bapak ya. Amin. Baik, Bapak, mungkin sahabat Bang Takir yang tersebar di seluruh wilayah Lamongan dan sekitarnya penasaran. Jadi siapa sih sosok Peltu Kasminto itu sebenarnya? Jadi mohon izin Pak, bisa diperkenalkan profil singkat dari seorang Peltu Kasminto. Selamat pagi untuk sahabat Bang Takir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kasminto, pangkat Peltu, NRP 31950489 saat ini saya menjabat sebagai PJS dan Ramil 081203 Turi. Untuk status Kanul 2. Kanul 2, oke Pak. Untuk alamat, saya ini bertempat tinggal asli orang Lamongan, Mas. Jadi asli Aman ya Pak ya. Lamongan, tepatnya di Dusun Tarik, Desa Ndrada Bumbang, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sebelum saya berdinas di Kodim 0812 Lamongan di Koramil Turi, saya berdinas di Grup 3 Kopassus di Cijantung, Jakarta. Luar biasa, di Grup 3 Kopassus Pak ya. Okay. Oke. Jadi mungkin saya sedikit bertanya Bapak, karena pernah berdinas di Grup 3 Kopassus. Nah, sebenarnya dari dulu awal masuk TNI itu apakah langsung bisa masuk ke Grup 3 Komando atau kemudian sebelumnya menjalani pendidikan infanteri? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bapak, biar sahabat Bang Takir ini tidak penasaran. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya dulu kami itu masih sangat mengingat sekali pada saat saya bercita-cita menjadi TNI. Ini awal mulanya pada saat sekolah di sekolah dasar di SDN Ndrada Bumbang pada saat itu. Pada saat itu juga ini ada kompi sipur yang di Babat itu. Biasa lari, tiap bulannya itu lari Mas. Jadi lari itu nyampe di Maunen, kalau Maunen Braga itu perempatan yang ke arah selatan itu. Tiap ada lari dari kompi sipur itu, kan sambil nyanyi keras tuh Mas. Betul jadi sekali. semua Seperti pelajar SD itu keluar dan menyaksikan. Nah, semenjak saat itu saya bercita-cita menjadi seorang ABRI. Pada saya itu kan ABRI, ya, karena belum bisa dengan Polri waktu itu. Betul. Jadi ABRI. Jadi pada saat saya di SD, SMP, SMA setiap ditanya, "Kas, apa cita-citamu nanti?" Cita-cita saya menjadi tentara atau ABRI. Nah, 3 kali Mas saya itu mendaftar di TNI. Jadi awal itu pada saat saya selesai sekolah SMA, saya ini anak barep dari SMA Negeri Kedung Pring. Anak pertama Pak ya, jadi tahun 94, kemudian kami daftar secaba. Pada saat itu kami belum dapat rapot, pada itu daftar tapi gagal. Selanjutnya yang kedua, saya ini daftar di Tamtama. Nah, 95 pertama juga gagal. Selanjutnya yang ketiga, alhamdulillah lulus Tuhan dan lolos. merestui Pak di kesempatan ketiga. Betul sekali. Jadi masuknya langsung dari Bintara Pak ya pada waktu itu. Dari Tamtama. Oh, dari Tamtama. Berarti Tamtama Milsuk atau Tamtama PK? Tamtama PK ya? Tahun 95. PK. Oke. Jadi masuk Tamtama PK dari 95 dengan melalui 3 proses seleksi, Bintara, Tamtama ke Tamtama, kemudian Tamtama lagi. Kesempatan ketiga baru masuk menjadi seorang TNI merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Karena saya sendiri juga merasakan bagaimana susah dan jeripayanya masuk TNI itu seperti apa, Pak. Nah, kemudian pada saat pertama kali sudah berdinas, Bapak kebetulan di satuan mana, Pak? Langsung di Grup 3 Komando atau sebelumnya di Satuan Batalion? Sebelumnya pada saat
kami di Diktuk Magetan di Rindam 5 itu, jadi sebelum saya Sartaep itu ada Werping atau seleksi dari Iya. Kopassus. Jadi yang dulu 50 besar itu diikut sertakan untuk Werping Kopassus. Dan salah satunya saya lulus untuk bergabung untuk melaksanakan pendidikan komando di Batu Jajar. Nah, jadi setelah lulus itu kami langsung bergeser ke Komando. Pusdik Pasus. Pasus. Waktu itu grup 3 Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Sambil menunggu dari rekan-rekan Kodam yang lainnya, yang Werping kan belum ngumpul semua, jadi kami di pool di sana jadi cako, calon komando, sampai menunggu rekan-rekan lain yang dari Kodam. Demikian. Menjadi seorang prajurit komando. Kita tahu bersama bahwa prajurit komando ataupun sekarang yang lebih dikenal orang Kopassus itu adalah pasukan elit bahkan diakui oleh dunia, dan sekarang kalau saya tidak salah adalah nomor 16 di dunia. Pernah terbayang nggak sih Pak, sebelumnya saya akan menjadi prajurit komando, itu pernah terbayang tidak Pak sebelumnya? Atau bahkan ini adalah, oh kok saya bisa masuk komando? Apakah pernah terbayang sebelumnya Pak? Kalau saya belum, Tidak ada pikiran sama sekali. terbayang. Yang penting kalau pikiran orang dulu mungkin yang penting saya sudah jadi tentara gitu Pak ya. Sekali. Luar biasa sekali. Nah, ketika Bapak sudah memasuki pendidikan komando, kemudian menjalani pendidikan yang sangat berat, mungkin bukan 1 atau 2 tahun dengan segala macam dinamikanya. Sebenarnya motivasi setelah menjadi prajurit komando, Bapak? Motivasi saya menjadi prajurit komando ya memang dari awal kami berkeinginan untuk mengabdikan diri kami pada bangsa dan negara, salah satunya. Jadi ketika saya mendaftar jadi TNI ini memang atas persetujuan juga dari, betul sekali. didukung oleh orang tua kami. Jadi pada saat itu ya memang kami nggak menyangka kalau kami masuk di komando, apalagi di Satuan Korps Baret Merah. Betul sekali. Jadi mungkin ini sebagai motivasi buat adik-adik kita yang nanti mungkin pengen menjadi anggota TNI, pengen menjadi anggota komando. Karena saya yakin setiap keinginan itu pasti ada jalan. Dan kata orang, if you want, nothing impossible. Bila kamu mau, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu. Kemudian Pak, saya tahu komando itu berat. Komando itu susah. Dan komando itu seorang TNI yang profesional. Boleh dibilang seperti itu mungkin Bapak ya. Kiat-kiat ataupun mungkin Bapak sudah mengalami banyak berbagai macam penugasan. Salah satu mungkin penugasan yang paling berkesan ketika Bapak di komando. Kalau di komando Mas namanya penugasan mungkin silih berganti, sering sekali untuk penugasan. Tapi yang kami ingat, kami ini tidak, mungkin latihan komando tidak hanya sekali. Saya ini termasuk yang salah satunya yang pernah melaksanakan latihan komando ini dihitung 2 kali Mas. 2 kali. Salah satunya pada saat menempuh privat komando. Betul. Yang kedua juga pada saat saya ini pendidikan secaba komando Kopassus. Komando, berarti mengalami pendidikan 2 kali Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin sahabat Bang Takir yang sekarang lagi nyimak podcast kita, jadi seorang prajurit komando itu pasti mempunyai banyak prestasi. Entah itu prestasi seperti penugasan dan segala macam. Mungkin saya bisa dijelaskan Pak, prestasi apa saja yang sudah Bapak raih pada saat di komando? Untuk prestasi ya Alhamdulillah pada saat masih bergabung di Komando Pasukan Khusus pada saat itu tahun 1997, ikut dalam parade defile dalam rangka HUT TNI, juara umum pada saat itu. Yang selanjutnya pada saat sekolah Sanda sekolah Intel di Kopassus, letaknya di Batu Jajar. Alhamdulillah dapat ranking 1. Dan pendidikan Sanda ini diikuti perwira bintara dan tamtama. Selanjutnya cabang komando tahun 2000 itu juga alhamdulillah dapat ranking 1. Kemudian Sisba Intel di Cilendek di Bogor. Sisba Intel juga Pak ya. Karena kami ini dari Prada ini memang sudah di Intel. Jadi pada saat di Cilendek ini juga alhamdulillah dapat medali emas pada saat itu, ranking 1 juga. Yang
terakhir pada saat space utama seni demolisi Betul sekali. di Pusdiksi di Bogor dapat ranking 3. Jadi betul-betul boleh saya angkat 2 jempol Pak ya, luar biasa prestasi yang sudah Bapak ciptakan ketika masih di komando dari mulai juara 1, defile segala macam tadi sampai di Pusdiksi kalau tidak salah Pak ya, itu masih mendapatkan juara. Jadi memang betul-betul harus diapresiasi seorang Peltu Jasminto yang benar-benar sudah banyak mendapatkan atau juga sudah sering mendedikasikan dirinya kepada negara Republik Indonesia. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah satu hal yang paling berkesan ketika Bapak di komando. Yang paling berkesan. Kalau yang berkesan banyak sekali, Mas. Banyak Saya sekali, ini Pak ya. sebelumnya kami ceritakan saya pada saat awal mula masuk di Satuan Kopassus. Setelah selesai pendidikan komando, kami kemudian masuk di grup 1. Betul Grup 1 itu sekali. berada di Serang, Banten. Serang, Banten, ya. Tidak lama setelah itu kami melaksanakan penugasan di Papua yang pertama tahun 97, tapi sebelumnya kami mengikuti upacara parade defile tahun 1997 kalau nggak salah itu. Alhamdulillah pada saat itu juara umum, juara 1 parade defile. Kami diberikan libur cuti pada saat itu karena danjengnya pada saat itu Bapak Prabowo Subianto. Wow, jadi Bapak Prabowo Subianto, luar biasa sekali. Setelah pulangnya dari Papua, kami ada rekrutmen ke grup 3, waktu itu grup 4, jadi grup 4 dengan Gultor. Rekrutmen itu kita melalui seleksi tes psikologi. Kebetulan psikologi saya masuk di grup 4 Sandi Yuda. 4 Sandi Yuda ini adalah grup intelijennya di Kopassus. Saya dari mulai 98 itu masuk di grup 4 Sandi Yuda. Sekarang ini grup 3 Kopassus. Jadi kalau melihat dari rekam jejak Bapak, kemudian kalau boleh saya bilang Bapak ini tentara lama. Pernah ditugaskan ke Timur Timur, Pak? Penugasan pertama memang 97 itu, penugasan pertama kami dari Komando 69. Komando 69 terbagi menjadi 2. Jadi yang separuh kekuatan berangkat ke Papua, termasuk saya ini yang berangkat Papua, dan separuh kekuatan berangkat ke Timur Timur. Jadi kebetulan pada saat itu Bapak kena di bagian Papua, Pak. Papua. Di Komando 67. Jadi itu nama Komando 67 itu komando mungkin nama alma mater, Pak ya. Komando 69. Komando 69 itu nama alma mater mungkin, Pak ya. Betul. Baik, Bapak. Nah, kalau dulu Bapak di komando mungkin puluhan tahun, Pak ya. Sekarang Bapak ini menjabat sebagai PJS dan Ramil Turi. Tentunya ada perbedaan yang secara signifikan boleh saya bilang berdinas di komando dengan berdinas di teritorial. Lah, bisa disebutkan sedikit Bapak, apa sih perbedaannya ketika kita berdinas di komando, kemudian sekarang, apalagi Bapak sendiri menjabat sebagai PJS dan Ramil tentunya? Mungkin saya nih pertama dari Pradani di intelijen, Mas ya. Kebetulan pada saat pindah di sini juga masih menjabat sebagai Bati Intel Grup 3 Kopassus. Masuk di Kodim Lamongan ini. Kemudian saya di unit Intel Kodim, dan saat ini juga saya ini diberi amanah menjadi PJS dan Ramil 081203 Turi. Kebetulan juga saat itu saya di unit Intel memonitor di wilayah Turi. Jadi mungkin selama ini ya sebenarnya sebagai seorang prajurit semua itu nalurinya juga naluri teritorial. Jadi semua ini atas kerjasama antara rekan-rekan yang ada di Koramil, semua sinergitas. Kami dengan Muspika, baik Pak Camat, Bapak Kapolsek, seluruh perangkat desa, Pak Kades dan lain sebagainya, ya alhamdulillah kami dapat menjalankan tugas. Nah, intinya kami sinergitas inilah yang paling penting. Memang kalau perbedaan antara di Kopassus dengan teritorial memang ya jauh berbeda. Tapi kita karena ini tugas kita laksanakan, kita pasti bisa. Yang pasti kalau boleh saya bilang dimanapun kita bertugas, kita tetap harus menjaga nama baik TNI, itu yang pertama, kemudian loyal, dan kita harus baik-baik dengan setiap masyarakat ataupun siapapun di sekitar kita.
Karena saya yakin ketika kita bisa berbuat baik, kemudian loyal terhadap perintah, saya yakin mau dimanapun kita berada dinasnya, pasti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak, ketika sekarang Bapak menjalani di teritorial sebagai PJS dan Ramil, nah kira-kira kiat-kiat khusus ketika Bapak menjadi dan Ramil ataupun program-program mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bang Takir yang sekarang kita sapa pagi ini, Pak. Jadi mungkin Bapak ada program khusus untuk mensukseskan, untuk mendukung tugas pokok Kodim 0812 Lamongan. Nah, untuk program-program khusus memang selama ini kan kita Sudah berjalan mungkin, Pak, ya? menindaklanjuti semua perintah dari satuan dari Kodim 0812 Lamongan. Nah, semua yang perintah yang dilaksanakan ya itu yang kita laksanakan. Itu yang berarti apa yang diperintahkan kita tinggal melaksanakan, Pak, ya. Tentunya juga atas kerjasama dari rekan-rekan, kekompakan dari rekan-rekan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Betul Jadi sekali, suatu Bapak. hal kalau dilaksanakan secara bersama-sama, insya Allah bisa berjalan. kemudahan. Betul ya. Dan yang jelas pasti akan ada hikmah dari apa yang setiap kita kerjakan, Pak, ya. Ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nanti, Pak, harapan terakhir Bapak sebagai mantan seorang prajurit komando yang sekarang berdinas di teritorial. Harapan untuk sahabat Bang Takir dan juga mungkin rekan-rekan kaula muda yang bisa menyimak podcast Bang Takir ini untuk ke depan, untuk ke negara kita, untuk berdinas kita, Pak. Untuk pesan saya ya mungkin sebagai mantan dari komando, ya selama ini memang kami kebanyakan di intelijen, kemudian kami di teritorial. Pada intinya pada setiap kegiatan itu selalu direncanakan kerjamu. Ini yang sering saya sampaikan ke rekan-rekan di Ramil. Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu. Betul sekali. Dengan demikian, insya Allah kemudahan, keberhasilan, dan kesuksesan akan berpihak kepadamu. Luar biasa sekali. Itu merupakan pesan yang sangat bijak dari seorang Pak Kasminto yang saat ini menjabat sebagai PJS dan Ramil Turi. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Betul-betul kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast Bang Takir. Dan sebelum saya akhiri, sahabat Bang Takir, mungkin ada pesan yang, ada kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berdinas, apa yang kita laksanakan itu harus direncanakan. Apa yang harus direncanakan sehingga apa yang nanti kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Intinya adalah kita tidak berbuat pelanggaran, berdinas dengan baik, menjalankan perintah dari atasan, insya Allah itu kita semua akan mendapatkan hikmah dari apa yang kita kerjakan. Dan satu lagi sebelum saya tutup, saya mempunyai, kalau kata orang sekarang itu quotes of the day, Pak. Jadi never lose hope because it is the key to achieve all your dream. Jangan pernah putus harapan karena itu adalah kunci untuk menggapai semua mimpimu. Sekali lagi saya terima kasih Bapak Kasminto, Pak, ya, sudah berkenan hadir, dan saya atas nama pribadi dan juga rekan-rekan podcast Bang Takir mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Komando.